Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe kan gratis toh, cuma tinggal klik doang. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Hello everyone, welcome back again in channel Hobi Internet. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai cara untuk menghapus aplikasi bawaan atau yang kita sebut bloatware di HP Android kita tanpa root. Oke, bagaimana video selanjutnya? Silahkan simak video kali ini. Nah, syarat yang diperlukan itu apa saja? Satu, itu kita karena tidak root, kita membutuhkan laptop atau komputer dengan OS Windows 7 ke atas gitu ya. Kemudian kabel original pastinya. Kemudian yang ketiga itu installer, atau kita perlu menginstal 15 second ADB installer dan Android USB driver. Itu ada di link deskripsi, nanti akan saya kasih gitu ya linknya untuk menginstal itu. Kemudian kita perlu untuk mengaktifkan USB debugging. Nah, pertama-tama ini kita pastikan untuk mendeteksi nama installer paket yang hendak kita uninstall. Ini misalnya saya Google Play Movie ya. Nah, ini untuk mengetahui installer paketnya, kita perlu untuk menginstal aplikasi yang namanya App Inspector. Kita search saja App Inspector. App Inspectornya. Nah, yang paling atas ini ya, App Inspector dari Ubisoft. Ini kita klik. Nah, bagi kalian yang belum menginstalnya, silahkan install dulu. Ini saya install dulu ya. Nah, setelah kalian selesai untuk menginstal aplikasi App Inspector ini, kalian buka ya. Ini kita open aplikasinya. Kita tunggu sebentar, ini merupakan baru proses. Nah, ini kan ada beberapa aplikasi ya, beberapa aplikasi yang tertera di sini. Kita sort by name. Nah, ini sort by name supaya untuk kita memudahkan saat mencari package installer dari aplikasi yang hendak kita uninstall gitu ya. Kita sort by name. Nah, kita cari nih dari atas. Kita cari aplikasi yang hendak kita uninstall. Kita cobanya pada ini browser ya. Karena saya memakai Google Chrome, jadi kedua browser itu menurut saya itu nggak perlu gitu ya di HP saya. Jadi ini tahu-tahu muncul dan saya akan menginstal ini. Kita cek nama paketnya. Ini ya, ada Tab browser. Kita catat. Nah, setelah kita mendapatkan nama paket installernya ini, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kalian harus menyambungkan HP ke PC atau laptop kalian menggunakan kabel USB dalam keadaan Android yang menyala dengan normal. Artinya normal di sini itu baterainya masih aman dan masih banyak gitu ya. Kemudian tidak bootloop gitu ya. Kemudian kita coba ini ya, kita menginstal ADB setup ini ya. Nah, di sini ADB setup, kita klik kanan, run as administrator. Nah, nanti akan muncul dari CMD seperti ini ya. Jadi, do you want to install ADB and Facebook? Kita ketikkan di sini, kita ketikkan Y gitu ya. Y, kemudian enter. Nah, install ADB system wide. Kita ketik Y, kemudian enter lagi installing. Nah, ini ya, you want to install device driver, kita Y aja. Nah, all done, udah selesai. Kemudian kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, jika kalian saat mencari ini hasil aplikasi, hasil install ADB setup yang 1.43 ini tadi, kalian cari di bagian C, Windows C, kemudian di sini tidak ada ADB atau folder baru ADB, itu artinya kalian tidak memiliki level permisi sebagai administrator, sehingga kalian saat mengkopikan file di sini itu tidak jalan dengan lancar ya. Jadi tidak ada folder baru di sini yang foldernya itu namanya ADB gitu ya. Artinya kalau kalian berhasil itu nanti ada di sini bagian C ini ada folder baru namanya ADB, dan di dalamnya itu ada beberapa file untuk
kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, seperti di tempat saya ini kan tidak ada. Nah, itu solusinya kita menginstalnya itu melalui minimal ADB Fastboot ini ya. Kita coba langsung kita install. Oke. Itu tinggal kita klik. Muncul Windows baru untuk menginstal minimal ADB dan Fastboot JTube Wizard ya. Kita tinggal klik next. Kemudian ini kita accept. Dan next. Nah, ini dimana tempat kita menginstalnya ini kita browse saja. Kita sebagai defaultnya ini ada di bagian C, kemudian program file, minimal ADB dan Fastboot. Ini kita ingat-ingat ya nanti tempatnya. Kemudian kita next. Kemudian ini kita next saja lagi, desktop icon nggak usah, kita next dan kita install. Nah, ini kita tunggu sebentar, sudah selesai kita hilangkan checklist ini, kemudian kita finish. Nah, ini kita cek tadi di foldernya itu ada di folder C, di program files 86 minimal ADB lah, ini kan ada. Nah, ini di sini ya. Ada ini filenya. Kemudian setelah ada ini, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita pencet tombol shift, kemudian kita klik kanan. Nah, kemudian klik kanan, kemudian open command window here. Nah, ini ya. Nah, muncul seperti ini. Kalian ketikkan perintah ADB service device nanti saya. Device. Nah, device, kemudian kalian enter. Nah, ini karena saya sebelumnya itu menggunakan apa itu namanya power mirror di bagian kanan ini kan menjadi mati karena kita itu membutuhkan USB debugging ya. Nah, ini seperti ini, jika kalian muncul tulisan unauthorized ini ya, kalian cek HP kalian itu pasti muncul pilihan allow USB debugging gitu ya. Kalian klik always allow this computer for debugging, kemudian kalian pencet allow ini ya. Nah, kita coba sekali lagi, ketikkan ADB service lagi device, kemudian enter. Nah, ini kan udah ada tulisan device gitu ya. Jadi ini artinya lancar. Yang atas tadi kan unauthorized, kita perlu untuk mengaktifkan USB debugging pada komputer untuk mengakses HP kita. Setelah selesai, kita lanjut ke langkah selanjutnya yaitu ADB spasi shell. Kita pencet enter. Nah, ini ya. Kemudian setelah muncul kode seperti ini, kita agak geserkan ke kanan dulu sebentar. Nah, ini ya, ini aja dah pas. Setelah muncul ini ya tulisan RMN ini pagar, kemudian kalian ketikkan perintahnya sesuai lengkap seperti ini. Contoh pm spasi uninstall. Nah, spasi slash k spasi double slash dua kali gini ya, slash user spasi 0 spasi ketik nama installer yang setelah kalian catat tadi. Nah, di HP saya tadi kan yang namanya installernya kan namanya browser gitu ya, browser yang akan saya uninstall. Kemudian namanya paketnya itu adalah, ada contoh yang tadi seperti video awal-awal tadi kan ada com, sudah saya catat. Kemudian app browser ketik tutup. Nah, ini kemudian kita enter. Nah, jika ada tulisan sukses ini kita hiraukan saja, kita cek nanti apakah aplikasinya itu sudah teruninstall atau tidak gitu ya. Kan tadi ada tulisannya disable. Kemudian saya cek lagi, saya coba lagi untuk menguninstall beberapa aplikasi lagi.
Nah, jika langkah yang kita lakukan tadi berhasil, akan muncul notifikasi sukses. Jika kalian sudah selesai menghapus semua bloatware itu, kalian perlu lakukan adalah merestart HP Android kalian. Nah, dari sampai tahap ini, mestinya aplikasi bloatware yang kalian hapus tadi itu telah benar-benar kalian berhasil menghapus aplikasi bawaan kalian tersebut tanpa perlu akses terus pastinya. Oke. Yang perlu kalian perhatikan adalah jangan sekali-sekali menghapus aplikasi jika kalian masih ragu terhadap aplikasi yang hendak kalian hapus itu ya. Jadi kalian perlu searching lagi aplikasi yang akan kalian hapus itu ya. Oke. Terima kasih telah menonton hingga akhir video ini mengenai cara untuk menghapus aplikasi bawaan tanpa routing. Oke, pastinya. See you next video. Goodbye and have a nice day. Bye.